Pak Zulkarnain PLT. Enggak, itu urusannya lain lah, itu di IAIN-nya. Saya sering ke sana. Sekarang di perempatan itu sudah mulai ramai kulinernya itu. Tempo hari awal ke sana mau makan paginya susah, harus pakai apa itu tunjang itu apa pagi. Tapi sekarang udah rame ya, kan udah lama itu awal-awal. Dekat, kamu ngerti apa Hotel Latansa enggak? Belum tahu, Pak. Hotel Latansa dekat Poldanya itu loh, nggak tahu? Nggak tahu, Oh, Pak. nggak tahu. Di mana kamu tinggalnya? Di Bengkulunya? Kalau nih Pak, di dekat Hotel Mercure. Dekat Hotel Mercure, Pak. Oh, kamu dekat Mercure tahu? Di kotanya berarti kamu. Iya, Pak. Ya kalau saya dulu tinggalnya suka di pinggir laut, nanti jalan-jalan gitu pagi. Baik, kamu sekarang di tahun berapa lulusnya? September 2021, Oh Pak. ya sudah, berarti sama dengan itu. Berarti semester genapnya ya? Gasal, mau genap. Kalau yang S1-nya. Udah, oke. Sekarang di Bengkulu atau di Jogja? Di Bengkulu masih, Pak. Oh, masih di Bengkulu. Ya udah nggak apa-apa. Sampai dengan tanggal 18 nggak ada masalah. Tapi perkembangan yang baru, kan sudah ada informasi luring, tak? Ya, sudah, Pak. Cuman saya tetap daring, karena saya udah tua. Umur saya udah 100, jadi tahun kurangi terserah kamu. 100 tahun kurangi berapa terserah. Baik. Kamu nomor urutnya Alkiyah tadi, maaf ini apa namanya kecil-kecil hurufnya di daftar hadir itu. Nomor urutnya si 5 ya. Oke, Pak. 6. Meiza Indriani, maaf kalau saya salah. Yang ganti sekarang harusnya Meiza Indriani. Nomor 6 mana? Halo. Halo, Pak. Meiza. Iya, Pak. Mana kok suara kecil nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Nggak kelihatan nggak apa-apa. Meiza dari mana? Dari Universitas Bengkulu juga, Pak. Sebentar, suaramu kecil banget kamu sinyalnya. Di Jogja atau dari mana kamu? Dari Universitas Bengkulu. Oh, ini Bengkulu juga. Enggak anu ya. Ya udah, enggak apa-apa. Tolong sekarang hostnya ganti Evi ya. Meiza nomor urutnya berapa nih dikasih nanti di partisipan itu. Nomor Ya, urutnya 6. Ya. Tahun berapa sama? Beda, Meiza tahun 2020. Oh, agak tahun sebelumnya. Sekarang di Bengkulu Ya. atau di Jogja? Di Jogja, Oh, sudah Pak. di Jogja. Nah, sekarang kelihatan kamu. Di mana tinggalnya di Jogja? Kalau sekarang sih masih di kosnya temen di Oh, Gondokusuman. agak jauh itu kamu. Apa? Gondokusuman jauh itu. Oh, Iya. masih temen ya, masih nyari-nyari gitu ya. Iya. Ya udah. Kok enggak, kamu sudah di Jogja kok. Suaranya kecil banget ini. Kamu di ruangan pinggir sungai atau mana Gondokusuman? Itu kan ada kali cuci. Udah nggak apa-apa, tapi ini agak terganggu. Suaranya kecil banget. Jadi saya harus mendengarkan tampil di itu. Nggak apa-apa. Tahun berapa kamu? Sama ya tadi 2000 UDSR ya 2020 ya. 20. Oh ya udah. Sekarang sudah di Jogja. Ini ada 2 orang yang dari Bengkulu nih. Nggak apa-apa. UNB juga. Iya, apa? juga, Pak. Universitas Bengkulu ya. Iya. Ya. Dulunya IKIP apa ya? FISIP, Pak. Universitas Negeri Bengkulu. Itu dulu itu semuanya kan di harus universitas IKIP itu. Nggak apa-apa, itu ekstra aja deh.
Nomor urutnya sekarang berapa? 7. Diah Arum Kurniamita. Diah Arum Kurniamita. Halo. Halo. Diah Arum Kurniamita. Halo, kok nggak dengar? Sudah masuk? Nggak, suara saya nggak? Dia. Halo, dia. Oh ya udah nggak nyambung, mungkin sinyal atau di mana gitu. Mungkin lagi di kamar mandi kali. Saya teruskan. Kamu nomornya berapa tadi? 7 ya, nanti disambung lagi. Nomor 8, Muhammad Syahrul Mubarak. Muhammad. Halo Pak, selamat siang. Ya, selamat sore. Jam 2 kok. Syahrul, kamu dari mana? Dari Jawa Barat, Dari? Majalengka. Dari Jawa Majalengka. Barat, Majalengka. Iya, Majalengka, Jawa Barat. Iya. Ya. S1-nya? Di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Universitas? Negeri Malang? Universitas Negeri Malang. Iya, yang Oh, dulunya IKIP. iya. Tahun berapa lulusnya? 2020. Oh, jadi 2020. Oke, 2020. Baik, sekarang ini kamu di mana? Di Jogja. Majalengka? Udah Malang di atau Jogja. Di Udah di mana Jogja, Jogja? Pak. Di Maguwoharjo. Oh, Lumayan jauh sih. Ya, kalau naik sepeda ya sebentar 5 menit cukup Maguwoharjo. Iya, Pak. Baru ke utara itu kan? Iya. Atau yang Arah ini ke juga, Solo. Kembangan ke utara juga bisa, terserah itu. Banyak jalan lah itu. Oh, sudah di Jogja ya? Iya, Pak. Baik, nomor urutmu tadi berapa tadi? 8. 8, ya. Ya, kamu dari Universitas Negeri ya, Malang. Nomor urut 9. Silva N. Levy, mudah-mudahan nggak salah. Silva N. Levy, halo. Halo Silva. Kok suaramu kecil banget ini? Gambar layar ini ada kamu. Nggak apa-apa. Tapi sangat kecil nggak dengar saya. Ada suara kan. Halo Silva. Halo Pak. Ya, sekarang dengar. Ya. Speaker Pak. Ya. Oke, speaker dari. Kamu di mana? Aslinya mana? Saya aslinya dari Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Pak. Pagaralam? Ya Pak, Sumatera Selatan, Gunung Dempo. Saya itu ke Pagaralam naik gunung, terus ke kebun tehnya itu. Oh iya Pak. Ke kebun teh, terus saya beli obat benalu teh itu loh, itu di koperasi di tengah gunung itu. Ngoai itu kan? Oh kamu itu ya di Pagaralam ya? Dikira saya belum tahu apa. Muter-muter jalannya pusing kepala itu kalau dari ke Bengkulu itu. Oke, Mas. Ya, tapi enak di Pagaralamnya, dingin enak, apalagi di daerah teh itu, kebun tehnya kan luas banget, ekspor kan tehnya. Baik, kamu S1-nya di mana? Halo, kamu S1-nya di mana? Enggak dengar. Halo? Halo? Waduh. Yang lainnya juga enggak dengar ya? Halo? Dengar, Pak. Oh ya udah, berarti dia sendiri itu ya. Halo, ini masuk. Halo. Gangguan, Pak. Nah, sekarang kamu di S1-nya di mana? Saya S1-nya di Universitas Bengkulu, Pak, sama kayak Askia dan iya. Tahun berapa? Baru lulus tahun bulan Desember kemarin, Pak, 2021. Oh, Desember kemarin 2021 kalau Desembernya.
Sekarang di mana posisinya? Pekaralam, di Jogja atau di Bengkulu? Mana? Sudah di Jogja, Pak. Udah di Jogja. Di mana kamu? Di Condong Catur, Pak. Oh, Condong Catur. Sudah lama di situ? 1 bulan atau seminggu? Sudah seminggu, Pak. Oh, Condong Catur dengan kelurahannya atau masih ke utara lagi? Perempatan ring road itu ke utara dikit kan sudah Condong Catur. Kelurahannya di situ. Kalau masuk lagi ke utara ya wilayahnya. Jadi masih ke utara lagi dikit ya kali ya. Iya, di utaranya di terminalnya, Pak. Terminal itu ya. Iya, Pak. Oh, ya udah ya daerah saya tuh kalau saya ke Kaliurang kan terabas lewat Condong Catur itu lebih cepat, nggak macet gitu loh. Baik, kamu nomor urutnya berapa tadi gitu? 9 ya? Ya. 8, Pak. Maaf, keliru saya. Yang tidak masuk itu, yang belum kepanggil tadi, dia ya. Tadi nggak mungkin di mana nanti mudah-mudahan masuk lah. Ini kan sampai 16 itu berarti dia sebenarnya masuk itu, nggak ada itu. Tinggal tidur kali. Baik, Syahrul ya, Muhammad Syahrul Mubarak ya. Nomormu berapa? 8. Aduh, kamu kalau sudah di Jogja kok nggak bunyi apa? Trouble banget ini. Nggak dengar saya. Nggak dengar. Nanti coba. Ya udah, nggak apa-apa. Saya teruskan. 9. Maaf. Tadi nomor 8 ya, nomor 9. Aduh, mungkin. Silva and Levi. Silva ada nggak? Silva and Levi. Tadi saya keliru kali ya. Saya Silva, Pak. Kamu Silva atau si? Saya Silva, Pak. Nah, Silva 9 nomor urutmu. Halo. Tadi saya keliru nyebut berarti. Oh. Nah, nomor urut 8 itu Syahrul Mubarak. Tadi sudah. Nah, kamu Silva itu nomor urutnya 9. Ya. Langsung dicantum aja di partisipannya biar nggak bingung nanti saya lihatnya. Baik, saya teruskan 10. Yehuda Abiel, maaf kalau saya baca salah. Yehuda Abiel atau Abiel? Sesuai ini. Ya, Pak. Hadir. Yehuda betul ya? Iya, betul, Pak. Panggilannya kamu Abi ya? G. Ya udah, dari mana kamu? Dari Surabaya. Ya, Pak. Oh, Surabaya. Loh, Surabaya win-nya besar gitu kok. Lari ke Jogja, tapi ya deket aja. Sekarang dengan tol tuh hanya 4 jam nyampe itu ke Jogja. Iya. Baik. S1-nya di mana? Saya di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Pak. Universitas Wijaya Kusuma? Iya. Oh ya. Tahun berapa lulus? 2010, Pak. Lama banget. Kerjanya di mana sekarang ini? Selama 10 tahun. Di Universitas Ciputra, Surabaya, Pak, kerjanya. Oh, di situ ya? G. Sebagai dosen atau administrasi? Pustakawan. Pustakawannya, Pak. Oh ya. Jadi ini pustakawan. Kamu nomor urutnya 10 ya? 10. G, siapa? Ingat. Jadi setiap hadir nanti di itu. Siap. Dicantumkan di partisipannya. Berikutnya 11. Muhammad Alvin Ramadan. Hadir, Pak. Nah, ini suaranya keras ini, Muhammad Alvin Ramadan. Dari mana kamu? Dari Palembang, Pak. Palembang kotanya? Iya, Sumatera Selatan. Iya, nggak ada. Palembang kok di Sumatera Utara nggak ada itu. Iya, Pak. Saya kalau ke sana, saya itu dibawa ke rumah makan sederhana. Nanti itu kepala kakap itu oleh rektornya ngasih saya itu. Iya, Pak. Enak. Enak Enak banget itu, Pak.
Wah, kamu memang pecandu kepala kakap ya? Iya, Pak. Oh, dasar. Ya udah, artinya ke Palembang saya bahkan kalau Pak Sirazi yang barusan rektor diganti sebelum ini, sebelum diganti diajak yang tradisionalnya, yang ada patin macam-macam itu, sop patin itu. Iya. Artinya host Palembangnya kecil tapi ramai itu, diajak dimakan di situ. Sering saya ke Palembang itu tempo hari sejak dari rektornya Pak Aflatun. Kamu S1-nya Di mana UIN dulu? Raden Fata, Pak. Oh ya, berarti saya ngomongin nyambung dikit-dikit gitu Iya, ya. Pak. Betul. Oh ya, ya udah. Saya teruskan. Dulu ada Palembang itu ada Nyimas Anisah itu pernah di Belanda sama saya. Oh. Nah, mungkin sudah pensiun kali itu kalau angkatan saya kalau tidak guru besar. Ya udah, enggak apa-apa. Sekarang di Jogja atau di Palembang? Di Jogja, Pak. Di mana kamu? Di Catur Tunggal deket Embung Tambak Boyo. Catur tunggal atau condong catur? Condong Catur. Condong Catur, Pak. Kan lain-lain. Kalau Kelurahan Catur Tunggal itu kelurahan saya. Kalau Condong Catur itu tetangga kelurahan. Kecamatannya sama, Depok. Oh, kamu yang jadi ring road itu nanti terus terminal ke utara dikit ya? Iya, Pak. Ya udah. S1-nya tahun berapa kamu lulusnya? 2021, Pak. 2021. Kamu diajar Pak Mulyadi nggak? Diajar, Pak. Pak Mulyadi itu dokternya, saya promotornya. Iya. Iya, Pak. Lama ini dia lulusnya itu. Ya setahun ini Pak Mulyadi itu. Ya, kembali aktif di kampus, ya diajar Pak. Kan dia sekarang apa ya? Ngurusi prodi perpustakaan atau yang lain kan? Iya, kalau kemarin beliau itu jadi pembimbing saya, Pak. Oh gitu. Iya, skripsi. Kalau nanti pas ketemu salam dari saya gitu. Oh, siap, Pak. Siap. Kaget nanti dia. Baik. Kamu nomor urutnya Alvin 11 ya? Siapa? Ya. Nomor urut 12. Jadi dari kuliah pertama pertemuan pertama kita taruh dulu. Nomor 12 Nadi Rifka Rahmawati. Ini hurufnya kecil-kecil ini, jadi saya harus ditempel dulu. Nadia Rifka. Iya, Pak. Nah, Nadia Rifka Rahmawati. Anak saya namanya. Iya. Anak saya yang pertama nanya Fitri Eka Rahmawati. Ada sama. Kamu dari nomor urutnya berapa? 12 ya? Iya, Pak, 12. Oke, 12. Elena saya kira juga akan 12 lah gitu. Dari mana? Asli Jogja, Pak. Kamu sudah Jogja mana? Iya. Pakualaman. Pakualaman dengan apa? Toko-toko itu pasar sepeda? Saya belakangnya Radio Reco Buntung. Oh, Reco Buntung itu tuh ya udah. Iya. Aslinya di situ. Kamu aslinya di situ? Iya. Di kampungnya apa itu? Purwokinanti. Purwokinanti betul. Kan Reco Buntung kan terkenal ya. Jadi mungkin tidak mengenal Reco Buntung. Orangnya nggak buntung ya. Kamu S1-nya di mana? Di UIN Suka. Fakultasnya? Adab. Oh, tahun berapa lulus? 21. Oh, barusan ya? Iya. Berarti dekanmu Pak Wildan ya? Iya, betul. Ya kan barusan. Kalau sebelumnya kan Pak Fatah gitu. Iya. Nah, ambil yang perpustakaan. Iya, Pak. Ambil perpustakaan ya kamu ya? Iya, kan, iya, betul. Berarti barusan saja toh? Iya. Ya udah. Nanti kalau
ketemu Pak Wildan, salam dari saya. Oh ya Pak. Ya, Ya. sebelumnya dia di International Office itu di UIN itu. Baik, saya teruskan. Kamu nomor urutnya 12. Ya, baik Pak. Terima kasih. Iya. Nomor urut 13. Wah, ini kok namanya menarik ini. Nomor urut 13, Unyil. Iya, Pak. Halo. Unyil mana? Unyil, Pak. Loh, Saya, Pak. namamu? Ya, saya. Betul, Pak. Kok kamu kok bapakmu, ibumu memberi nama kok ada nilai historisnya itu Unyil. Baik, nggak apa-apa. Ini harus disyukuri, semua nama itu simbol ya, yang diberikan oleh orang tua yang punya filosofi sendiri-sendiri. Kenapa diberi nama Unyil? Pernah nanya, ada nilai filosofinya apa itu? Sepertinya ada, Pak. Apa? Hmm. Unyil itu dergil itu. Dergil itu banyak inisiatif gitu loh. Apa bapakmu, ibumu memberi nama ini? Nilai historisnya. Kebanyakan orang kan berasumsi saya dikasih nama Unyil itu kan karena ada film Unyil ya, Pak ya. Film si Unyil. Kebetulan kalau dilihat film itu memang adanya di waktu saya lahir. Saya lahir itu tahun 84. 84 berarti umur berapa itu? 14 dengan 20, 35 nanti. 37 kalau saya. 37. Oke, oh gitu ya. Jadi Iya. lagi rame-ramenya Unyil ya waktu itu ya. Iya, itu asumsi. Nah, asumsinya seperti itu. oh gitu. Jadi melestarikan nama film Unyil itu ya. Iya. Iya. Iya, Pak. Kalau di daerah saya yang nama-nama hari ada Rebo, jadi yang bilangnya Lek Rebo, ada Kemis, Lek Kemis, ada yang paling tua itu Senin. Padu Senin gitu ya. Itu biasa itu di daerah itu. Jadi tergantung kepada ya lingkungan lah gitu. Banyak nama-nama Jawa yang kadang aneh kalau dilihat itu. Tapi fakta ada orang tua kayak gitu. Unyil nomor urutnya 13, nanti diingat-ingat atau dicantum sekalian di partisipannya. Baik, Pak. Nomor yang di atas saya lihat itu nomor urut 3 kamu. Di situ. Nomor 13 ya. Terakhir. Ya, Pak. Nur, maaf tadi S1-nya di mana kamu belum tanya tadi? Saya di Umrah. Umrah Maritim Raja Ali Haji. Mana Tanjung itu? Pinang, Pak. Kepri di Tanjung Pinang. Oh, di Kepri. Ya. Iya. Nah. Oh, kamu di Kepri tadi. Jadi ada apa namanya? Universitas Maritim Raja Ali Haji. Maritim. Iya. Iya. Yang diberikan Bang dari Angkatan Laut apa? Iya, kayaknya bukan dari Angkatan Laut, Pak. Memang karena Kepri kan identiknya dengan lautan. Ya, nggak tahu. Karena Win Jogja itu kan dari Kepri itu. Iya. Darlin namanya. Udah pensiun sekarang. Baik, terakhir, maaf ini, 14. Jadi Unyil nomor 13 dari Kepri ya. 14. Nur Latifah Hasanah. Halo, Hadir, Nur Pak. Mana Nur Latifah mana wajahnya kok nggak kelihatan. Ini tulisannya sudah di layar laptop itu. Baik, tidak apa-apa, belum, nanti kan muncul sendiri itu. Kamu nomor urut 14 terakhir itu juru kunci. Nur Latifah dari mana? Dari Banjarmasin, Pak. Oh, dari Banjarmasin. Tadi juga ada temanmu dari Banjarmasin. Kamu Banjarmasin ya? Iya. Oh, ya udah. S1-nya di mana? Di UIN Antasari, Pak. Oh, sama Antasari. Tahun berapa lulusnya? Tahun 2021. Udah tahun kemarin ya, yang Desember semester itu atau awal? Iya, Pak. Ya. Baik, Nur Latifah sekarang di Banjarmasin atau di Jogja? Masih di Banjarmasin, Pak. Oh, ya udah. Masih di Banjarmasin. Kamu nomor urutnya 14 ya. Alhamdulillah ini semuanya semester 1 ini ya.
Iya, Pak. Ini berarti masuk di semester genap ya. Tahun ajarannya masuk semester genap. Nanti berarti ada oplos gitu, 1, 2, 3 gitu. Baik. Ini apa namanya? Tolong nomor urutnya itu diingat-ingat. Coba sekali lagi yang terakhir sebelum Diah tadi sudah masuk belum? Nomor urut 7. Diah Arum Kurnia Mita. Belum, Pak. Halo, Diah Arum. Barangkali sudah masuk. Halo, Diah Arum. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi dia belum sudah panggil 3 kali, nggak berarti mungkin ada ke awalnya tadi saya lihat jumlah partisipan itu saya masuk di dalamnya kan paling tidak kan 14 tambah 1 15. Sekarang ini partisipannya 14, berarti ada 2 yang sinyalnya putus kali ya. Enggak apa-apa. Baik, saya kira seperti itu. Kita mencoba untuk sedikit ya memperkenalkan. Nanti begini, saya harus mulai dari mana ini? Ini banyak juga yang dari UIN atau YIN kali atau swastanya, selain dari universitas negerinya yang dulu namanya kalau tidak salah itu ya IKIP lah gitu, banyak itu. Di Jogja IKIP Negeri Jogja diganti UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Di tempat lain ya terserah, yang tadi ada Bengkulu dan sebagainya tadi. Karena ini di UIN Sunan Kalijogo Ngayogyakarta ya, dalam mata kuliah dalam konsentrasi prodi IIS ya, Interdisciplinary Islamic Studies. IIS itu eranya waktu saya direktur itu. Jadi awalnya kerjasama dengan Kanada itu, dan SIDA itu sebelumnya itu. Nah, sampai sekarang ada pengembangan-pengembangan yang sudah bisa, ada yang belum. Mestinya sekarang ini IP itu sudah masuk di Fakultas Adab. Mestinya, tapi saya tidak tahu kenapa masih dititip di universitas. Padahal Fakultas Adab ada S1-nya yang perpustakaan tadi, ada 1 tadi yang dari dekat Buntung itu tadi. Bapak sudah, karena ini Islamic Studies, artinya Anda di wilayah ini supaya beda dengan ilmu perpustakaan dan informasi di UGM, di tempat universitas lain. Jadi ada karakteristik Islamic Studies-nya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah metodologi riset, kalau tidak salah, atau metodologi apa? Penelitian kali ya. Terserah itu apalah namanya. Mirip-mirip jalan gitu. Nah, kita mulai memperkenalkannya sebagai Islamic Studies. Studi keislaman yang fokusnya adalah tentang library science, ilmu perpustakaan. Oke. Ilmu perpustakaan. Coba saya ingin tahu di antara sekian yang terutama, kan ini sudah dari S1-nya dari perpustakaan ya. Misalnya tentang, kan ada pengolahannya itu yang namanya klasifikasi. Klasifikasi itu kan ini sekedaran aja, ini sekedar ngalor ngidul, tapi lebih fokuslah dulu Islam Studies-nya, tapi tidak apa-apa. Kalau Islam Studies-nya, Islam sebagai ajaran atau doktrin dan Islam sebagai ilmu. Yang di dalam disiplin keilmuan itu metodologisnya tidak termasuk, tetapi karakteristik Islam sebagai ilmu harus muncul, kan nanti begitu. Tapi kita pending sedikit aja, pending sedikit. Mengenai klasifikasi misalnya, Anda kan dari ini pustakawan sebagian besar ini. Ada Library of Congress, ada juga sistem DDC, Dewey Decimal Classification, ada UDC, Universal Decimal Classification, UN itu pakai UDC.
Kalau sistem DDC di UIN dulu edisi 2023 kalau nggak salah itu, dan seterusnya. Coba siapa yang teringat itu mengenai persepuluhan Jue? Jue itu Molville Jue itu dari Amerika yang membidangkan, mengelompokkan ilmu itu menjadi 10 bidang. Dalam library science itu, wah ini gayanya saya seperti dosen ilmu perpustakaan, biarin aja, kamu biar nggak ngeremehkan saya. Coba siapa yang teringat untuk 10 itu, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Atau yang sistem DDC, kalau yang LC di Indonesia nggak banyak dikembangkan itu di Amerika yang masih mengembangkan sampai sekarang. Sebelum komputerisasi, siapa yang akan ini? Coba, saya ingin tahu aja sekilas itu mengenai library science-nya. Sebelum masuk Islamic Studies ini. Pengelompokan 10 bidang keilmuan menurut Molville Jue dalam ilmu perpustakaan. Yang pertama tentang apa tahu? Karya umum. Waduh, saya mudah-mudahan kalau saya salah ya. Kelas 00, Pak. Yang pertama itu Apa? Ya 0000 itu kan kodenya. Isinya apa itu? karya umum, Pak. Apa? Oke, general works. Kalau kamus itu di mana? Termasuk mana? Kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Termasuk di mana? 400, Pak. 400, Pak. Enggak, kamu itu ngarang. 400 itu bahasa. Masa malah? 03, Pak. 300, Pak ya. 03, Pak. 03, Pak. 030. Enggak. 3 itu bukan, ayo. Ini saya hafalan loh ini. Kalau saya salah ya tegur aja, namanya juga hanya ingat-ingat gitu. Apa? Ratus bahasa. 200 apa? 200 agama, Pak. Agama. Islam berapa? Islam 297. 297. 297 nanti ada 297.1.2 sampai 9. Itu menyangkut kepada perpustakaan Islam kan itu ya. Ini sekedaran aja lah. Apa namanya? Sharing awal aja gitu. Saya tidak gurui kamu, tapi ini sharing aja gitu loh. Nah, oke. Pertama general works. Yang kedua apa? Jadi sejarah apa ensiklopedia, apalagi itu tadi kamus, ya, buku-buku langka itu masuk di situ. Itu Jue mau mengkategorisasikan itu. 100 apa 100? Psikologi, Pak. Filosofi. Iya. Kok karya Kamu gimana tuh kok ngarang kabeh? Ayo. 100 itu apa? Karya umum, Pak. Bukan. Karya umum. General works itu 000. Kalau 100 apa? Filsafat, Pak. Psikologi. Filsafat atau psikologi? Psikologi, Pak. Filosofi. Filosofi atau filsafat ya. Itu filsafat gitu ya. Terus yang kedua apa? Agama tadi, religion. Agama ya. Yang ketiga apa? Ilmu sosial. Ilmu Pak. sosial. Social sciences ya. Keempat apa? Bahasa. Languages. Ya Allah, saya kan masih hafal bahasa Inggrisnya aja itu. Jadi 400 itu bahasa. Dan seterusnya ya, nanti ada pure science, ada applied science sampai kepada history and geography. Untuk yang 10 ini sekedar ada. Sekarang kalau nggak salah di berbagai perguruan tinggi kan perpustakaan perguruan tinggi bagian dari macam-macam perpustakaan kan dalam library science. Ada perpustakaan daerah atau wilayah, ada perpustakaan sekolah, ada perpustakaan perguruan tinggi, macam-macam lah itu. Nah, itu urusanmu lah, saya nggak mau cerita ke sana. Nanti dikira ngajar ilmu perpustakaan, kacau nanti. Udah, setidaknya sekarang yang dikembangkan di lingkungan UIN dan beberapa perguruan tinggi itu ya di sistemnya pakai sistem klasifikasi Jue persepuluhan Molville Jue itu. Tapi ada beberapa yang pakai universal decimal lebih lengkap daripada Jue. Karena kan ada bidang keilmuan selalu berkembang, itu dikembangkan dalam form division. Saya kira saya nggak perlu cerita yang itu nanti wilayah dan seterusnya. Oke, nah sekarang
Kalau ilmu itu adalah ilmu umum yang menciptakan orang Kristen di Barat, ada Islamic Studies, Islam sebagai ilmu. Nah, gitu maksud saya gitu. Berarti ada apa? Ilmu agama Islam atau ilmu keislaman. Islam Studies itu. Ilmu keislaman. Pernah dengar nggak itu? Posisimu sekarang ada di situ. Di UIN Sunan Kalijaga itu. Jadi kategorinya dalam Islam Studies. Lah berarti pengembangan library science sedapat mungkin dimatchkan dengan Islamic Studies-nya. Maka untuk dimatchkan supaya beda dengan di UGM, di ITB, di UI dan sebagainya, maka perlu ada nuansa Islamic Studies-nya. Nah, oleh saya perlu ada pemilahan keilmuan. Itu kira-kira ini bahasa saya aja ini bahasa saya ya. Kamu biar ada hal yang barulah gitu, jauh-jauh kok. Tinggalnya ada macam-macam itu di Tembangan, kayak di Condong Catur, Catur Tunggal, Nologuaten dan sebagainya itu urusanmu itu. Nah, jadi ilmu, jadi tidak ada namanya apa di sini Islamic Studies itu, studi keislaman. Islam sebagai ilmu. Karena yang itu studi Islam sebagai ilmu. Kalau begitu ada lagi apa? Islam sebagai ajaran. Jadi untuk Quran hadis itu Islam sebagai ajaran, dia mau diyakini kan gitu kira-kira gitu. Nah itu, dan ada istilahnya Anda sedikit tapi ini banyak yang juga dari YIN UIN ya misalnya gitu. Al-Ghazali ya, misalnya gitu kan, dia mencoba membedakan ini dalam kaitan dengan apa namanya ini ilmu keislaman itu ya dalam konteks ini Al-Ghazali lebih cenderung apa namanya memberikan pemahaman Islam sebagai ajaran itu tidak ada unsur keraguan. Berarti apa logikanya? Diyakini. Apa itu? Pedomannya apa? Quran hadis gitu, model pesantren itu. Itu Islam sebagai ajaran. Tidak perlu dianalisis itu. Loh, kalau kamu bicara analisis itu berarti masuk pada wilayah ilmu. Maka ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, nanti gitu kan, dan yang lain-lain yang namanya ilmu agama Islam atau ilmu keislaman. Ini harus bisa membedakan yang kayak begini ini karena kamu masuk di dunia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kalau di UGM nggak perlu ngomong kayak gini nih. Yang penting ada library science sudah pengertian perpustakaan dan sebagainya. Kemudian kearsipan, manajemen dan sebagainya. Oke lah itu urusan lain. Nanti kamu di wilayah itu untuk memperkaya pengembangan di perguruan tinggi masing-masing atau di mana Anda menekuni di kantor wilayah dan sebagainya. Oke, nah sekarang kalau saya tanya, kamu pernah dengar nggak Islam sebagai ilmu jadi ilmu keislaman? Pernah dengar kata-kata ilmu keislaman? Pernah dengar nggak ilmu keislaman? Yang dari Universitas Negeri? Atau gini, pernah dengar nggak ilmu agama Islam? Pernah, Pak. Pernah dengar? Di mana kamu dengar ada ilmu agama Islam itu? Wong agama Islam itu sebagai agama. Kok tahu-tahu ilmu agama Islam? Di mana kamu dengarnya? Kalau menurut yang saya pernah dengar, kan Islam itu tentang agama ya. Jadi kan kita mempelajari tentang agamanya gitu, Pak. Mempelajari agamanya itu maksudnya apa? Mempelajari tentang bagaimana agama Islam itu gitu. Ya, ajarannya atau agamanya kan bingung, kan harus jelas itu terukur. Kalau agamanya nggak terukur itu harus kritis loh ketemu dengan saya ini. Maksudmu mungkin itu ajarannya gitu kan? Sekarang pertanyaannya, ini mikir semua ini.
Nggak apa-apa, ini mukadimah sebagai pengantar dalam diskusi dalam pertemuan kita. Kamu tadi bilang mempelajari ajarannya. Apa agamanya? Kalau mempelajari agamanya, yang dipelajari apanya? Coba saya tanya. Yang dipelajari apanya? Ya? Ini kita berarti ngalor kan gitu. gimana Ini Pak? ngalor gitu, tapi fokus. Ya, gimana? Kalau mempelajari tentang agamanya berarti mempelajari isi yang ada di dalam agamanya gitu. Bagaimana kalau kamu mengatakan inti kan tidak terukur itu, tidak konkret itu. Nah, dalam dunia akademik yang lebih terukur gitu loh. Nah, ini belajar mengkritisi namanya ini kita. Ayo tatap muka dengan saya. Ini di dunia maya, nanti kapan-kapan luring nanti di kelas biar ketemu saya wajahmu kayak apa, wajahku kayak apa, berwajah-wajahan gitu. Nanti dalam wajah lah gitu. Ini kan baru kuliah, tapi mayoritas kita daring karena umur saya udah 100 tahun kurang dikit lah gitu. Kurang dikitnya berapa itu terserah kamu nebak sendiri aja. Ngapain nanya-nanya umur gitu. Ayo, apa tadi? Kalau inti nggak terukur, coba dikonkretkan supaya terukur. Ajarannya itu kamu maksud apa? Yang dipelajari ajarannya, apa maksudnya itu? Yang lain bisa pendapat yang lain. Oh, ini baru mencoba kita bicara tadi mengenai Islamic Studies ya, dari pembidangan yang apa tadi klasifikasi dari sistem Jewish sudah secara aja tadi itu. Jadi sekarang masuk pada Islamic Studies-nya, Islam sebagai ajaran, Islam sebagai ilmu. Nah, kemudian kamu mengatakan ya dia apa yang distudi Islam agamanya. Oh, agamanya nggak bunyi apa ajarannya? Oh ya ajarannya. Apa yang dimaksud dengan mempelajari ajarannya itu? Ya, Pak. Ini memetakan ya, oke, kamu saya teringat kamu Unyil dan namanya. Wah. Gampang itu. Ini Kan ada saya tulisannya juga. Baik. Ini pendapat saya deh, Pak ya. Mempelajari ilmu agama Islam. Bukan, dengar, hati-hati loh ini. Oh iya. Awas dulu kalau usah dengar. Tadi kita bicara Islamic Studies setelah pembidangan ilmu tadi ya, Juwe tadi, Islamic Studies. Nah di situ kalau Islamic Studies ada dua hal, studi tentang keislaman, Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai ilmu, kan gitu toh? Nah terus tadi saya tanya, yang di-studi apa? Agamanya. Tadi siapa tadi yang sebelumnya tadi? Aduh lupa saya namanya, maaf. Kadang-kadang muncul namanya di sini, kadang tidak. Saya wajah mulai sedikit apa, sedikit aja. Dan nama sambil jalan, baru pertama kok langsung apal ya, malah aneh. Baik. Jadi Islam sebagai ajaran, sebagai Islam sebagai ilmu, mempelajari agamanya. Agamanya nggak terukur. Ajarannya yang inti pun nggak terukur, wujudnya apa kan gitu, masih gitu. Nah itu mau masuk ke kategori yang mana, sebagai ajaran atau sebagai ilmu? Kan di dalam Islam ada ilmu agama Islam, tadi ada katakan kenal udah, atau ilmu agama Islam, ilmu keislaman atau ilmu agama Islam. Oke, silakan Unyil. Gini Pak, kita tadi ilmu sebagai ilmu keislaman tadi ya, yang saya tanggapi ya Pak ya. Jadi Islam itu kan kita tahu itu adalah agama orang Islam. Nah, kalau disinggung dengan kita selaku di perguruan tinggi di bidang akademisi ini kan hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi apa kaitannya dengan ilmu pengetahuan dengan Islam itu? Nah, kalau agama Islam itu berdiri sendiri tanpa kita ada ilmu pengetahuan yang kita pelajari, yang kita kembangkan, yang kita uraikan, sehingga untuk memahami ajaran-ajaran dalam agama Islam itu pasti sebagian itu kebingungan. Jadi kenapa ada UIN untuk sebagai sekolah Islam? Apakah
tidak cukup agama Islam itu diajarkan oleh orang tua, oleh ustadz, oleh halo? Saya ingin dengar gaya keprinya terus. Ya, gelap. Oke, Jelas, baik. jelas. Oke, saya yang komputer saya gelap. Jadi menurut pandangan saya kaitannya itu tadi itu. Jadi dengan kita ada kuliah di Universitas Islam ini, kita akan digodok untuk melahirkan orang-orang yang berpikir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Islam itu, Pak. Itu sudah termasuk kategorisasi tujuannya. Ini kan tadi kan berangkat dari ini, Anda ini agak semua harus hati-hati belajar di hadapan saya yang teliti. Memetakan masalah itu penting. Ngomongnya konteksnya apa tau tadi itu gitu loh. Jadi jangan ceramah model kepri atau apa, enggak. Ayo, ini tentang apa tadi? Tentang apa yang dipelajari itu apanya, agamanya. Tadi gitu loh, siapa temanmu tadi itu yang kali dari Jogja kali, siapa tadi yang kerudung orangnya apa kerudung, aduh siapa tadi, enggak lupa saya. Oke deh. Nah, terus ajarannya. Lo ajarannya apa itu? Inti ajaran. Inti ajaran apa? Kan itu yang saya kejar. Yang dipelajari apanya? Inti ajarannya. Wujudnya apa? Nah, itu yang dua kira kalau begitu. Anda berpikir yang baru atau itu diteruskan terserah. Tapi itu konteksnya ke situ. Ini belum masuk pada metodologi riset, ya ini pengantar saja dulu. Hubungannya dengan pembidangan keilmuan. Tadi juga sudah, nah ini yang agama Islam. Agama Islam itu juga ada toh bidang keilmuannya, gitu loh. Maka sudah tadi saya sudah, ini Ida sebentar tadi ini. Kamu tadi yang nomor urut berapa? Kamu belum tulis itu Ida itu di partisipan nomor urut 4. Tolong nanti dikasih deh di partisipan itu nomor urutnya 04. Ida, tadi kan tentang agama, kamu ajaran-ajaran, inti ajaran, wujud inti ajaran pun yang kita maunya kemana gitu. Silakan Unyil teruskan. Nanti tadi dimulai dari Ida. Nanti kan saya ingin tahu seberapa jauh pemetaan ya yang Anda tangkap selama ini, karena sudah strata 2 ini bukan strata 1. Kita lebih kepada pemetaan ya dengan narasimu sendiri. Kan gitu. Penalaran biar jalan gitu, bukan lagi doktrinal kayak S1 gitu. Ayo, Unyil paham yang saya maksud? Dimulai dari Ida tadi loh. Ya. Ayo Kepri, ayo. Ya. Baik, Pak. Jadi ya saya teruskan, Pak. Ya, teruskan aja. Tapi intinya jangan gedapiah kemana-mana. Fokus ke kajian kita ini. Islam sebagai ajaran, Islam sebagai ilmu. Tapi tadi kan saya tanya itu, Ida tadi yang ikut menjawab tadi. Kamu membuat pendapat yang baru silahkan aja. Yang dimaksud Islam sebagai ajaran itu kayak apa, atau misalnya Islam sebagai ilmu itu kayak apa? Karena ada ilmu agama Islam atau ilmu keislaman. Tadi kita akan ke sana tadi. Ya udah silakan Unyil. Yang dapat kamu tangkap aja deh. Iya, yang saya tanggapi ya Islam sebagai ajaran. Tadi kan Islam itu akan mengajarkan kita dari sudut pandang agama Islam itu sendiri. Sedangkan ilmu itu tadi kan Islam selain sebagai ajaran untuk agama kita, ilmu ini untuk memberi pemahaman kepada kita untuk mempelajari Islam, khususnya agama Islam itu sendiri. Itu. Rasain ini pada ngomongnya semakin tidak jelas kemana maunya gitu. Ini berarti kamu punya fondasi di dalam berpikir secara akademik ini. Kelihatannya sederhana ini, nggak apa-apa.
Harus berangkat dari sinilah. Apa namanya? Mencoba memetakan lah. Kita itu sekarang dalam konteks mukadimah ini mencoba memetakan mengenai Islamic Studies sebelum masuk kepada metodologi riset. Jadi kita kita sambung-sambungkan tadi. Baik, coba apa yang dimaksud dengan Islam sebagai ajaran? Kalau saya tanya gitu dulu, biar lebih enak. Ya, Pak. Ya. Jadi Silva. Ya, Pak. Jadi saya memandang Islam sebagai ajaran itu terdapat pada dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang pada suaramu kok kecil banget ya, waduh, sayang Silvi. Nggak apa-apa, pelan-pelan agak tempel mic-mu, apa itu? Ya, Pak. Jadi saya memandang Islam sebagai ajaran itu terdapat dua jenis. Yang pertama, Islam itu merujuk pada ibadahnya. Jadi Islam itu memberikan suatu ajaran-ajaran yang mungkin dapat membantu di dalam umat menjalankan ibadahnya. Di mana itu didapat itu? Di mana didapat itu? Masih pemikiran saya sendiri, Pak. Bukan, maksudnya di mana dapat pemahaman seperti itu, di mana didapat itu? Islam sebagai ajaran tadi loh. Itu masih dalam proses berpikir saya, Pak. Ya. Jadi di dalam Islam sebagai ajaran, terlebih lagi pada ibadahnya, saya berpikir bahwa Islam itu memberikan sebuah ajaran, sebuah anjuran, sebuah ilmu yang dapat menjadi tuntunan bagi penganut Islam. Sehingga, wujud ajaran itu di mana itu? Wujud ajarannya pada ibadah, pada cara beribadahnya. Ya, awas ini, tak potong biar nanti tidak kelarut-larut kemana-mana gitu. Rasain, kamu biar mangkel biar ada tantangan namanya ini. Ayo, kamu ngomong gitu itu mesti ada dasarnya. Wujud ajaran itu sebenarnya di mana itu? Pendidikan. Yang nanti kamu akan urut tentang ibadah macam-macam tadi itu. Di mana itu didapat itu? Pendidikan. Islam sebagai ajaran itu. Selain itu, Islam sebagai ajaran juga merujuk pada seperangkat aturan-aturan di dalam kehidupan, Pak. Apa wujud seperangkat aturan-aturan? Di mana didapat seperangkat aturan-aturan itu? Cak mana dulu itu? Jadi dititip ke siapa? Menjalani kehidupan, Pak. Enggak, di mana miring-miring kayak gitu? Ayo. Di mana dapat seperangkat aturan? Farida. Oh, Tante Serinya di belakang itu. Ya Allah, cak mana rumitnya. Ayo, Silvaida dan sebagainya, silakan. Saya, Pak. Apa pula tak ngomong? Sebentar, biar diteruskan sedikit dulu oleh siapa tadi. Biar nggak kepotong, silakan. Siapa tadi, Silva ya? Atau siapa tadi? Ya, Silva kalau nanti baru santai nanti. Ya, udah ya. Selanjutnya. Ya udah dulu ya. Islam sebagai ajaran tentunya memberikan sebuah tuntunan di dalam berperilaku antar sesama manusia. Jadi iya sudah. Kamu ceramah atau ini toh? Assalamualaikum. Ini diskusi sistematika berpikir loh yang kita butuhkan, bukan pengajian loh. Rasain. Ayo. Ya, seperangkat peraturan itu di mana itu didapat itu? Apa yang dimaksud dengan seperangkat aturan? Tak pepet dari keyword kata kunci itu. Jadi seperangkat peraturan itu didapat dari mungkin. Nah, jangan mungkin. Harus percaya pada diri sendiri. Salah nggak apa-apa. Itu resiko. Di mana didapat seperangkat aturan itu? Kamu tadi kan bilang seperangkat aturan tadi itu. Di dalam kitab suci Al-Quran, Pak. Di dalam kitab suci Al-Quran. Apa ya? Gimana? Di dalam kitab suci Al-Quran jadi rujukan manusia. Jadi konkretkan terukurnya dalam Al-Quran selesai. Yang sini itu mengatur-aturan kan gitu kan. Seperangkat aturan. Jadi itulah yang namanya ajaran. Kalau mau ajaran itu
Di mana didapat? Konkretkan Al-Quran dan sekarang, hadis, mulai. Pak. Ya, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis gitu loh maksudnya itu. Nggak usah kemana-mana. Nah, sekarang kita Al-Quran dan hadis. Wah ini. Sekarang saya tanya, kamu mau memahami Quran itu apa toh? Wah ini berkembang ini. Dari Universitas Bengkulu, dari Universitas mana lagi yang dari UNY itu? Kalau tidak dari madrasah mungkin agak bingung dikit, biarin aja, sabar kamu. Tapi ini menyangkut Islamic Studies persoalannya. Apa pertanyaan saya tadi? Apa? Pertanyaan saya. Quran itu apa, Pak? Quran itu apa? Kalau saya tanya gitu. Kamu mengatakan katanya itu Quran dan hadis tadi, bagus. Seperangkat aturan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau saya tanya, Quran itu apa? Kalau bahasa pesantrennya, Al-Quran itu apa? Karena ini pasti ya, kalau Quran itu nakiroh ya. Itu. Masih ada debatable. Tapi Al-Quran sudah ada alnya itu menuju kepada tertentu. Al-Quran, kalau saya tanya gitu, apa? Jangan definisi ya, yang kita butuhkan pemahaman. Ini hubungan dengan Islamic Studies itu. Ida, boleh. Ya. Al-Quran itu pedoman kitab sucinya untuk umat manusia, bagi umat Muslim, Pak ya. Jadi bahasa lainnya Al-Quran itu apa? Pedoman bisa ya. Tafsir. Bukan, ayo. Biarin aja, nggak apa-apa. Ini untuk ngetes sedikit-sedikit itu. Kitab suci, Kitab suci. Bahasa lainnya kitab suci di sini apa? Kalau tadi saya bilang Al-Quran apa itu? Tidak ya. Wah ini semakin kopior nih. Salahnya kamu masuk ke UIN, Jogja. Kalau kamu tidak UIN Jogja, nggak akan muncul yang nggak kayak gini. Oh, metode riset sekolah ke sini. Bukan ada relevansinya tentang keilmuan tadi gitu loh. Ya udah, ini maksud saya masih banyak hal gitu ya yang harus Anda petakan kalau sudah masuk di strata 2 UIN Sunan Kalijaga. Walaupun materi mau di-IP, ilmu perpustakaan dan informasi, tapi Islamic Studies ya, itu juga harus disentil supaya ada beda antara UGM, UIN, ya, kemudian ITB, IPB, UI dan sebagainya itu. Kalau kamu wah itu di UIN, itu apa saja yang wah, nanti kan kamu tidak bisa menjelaskan tentang Islam kan kacau nanti itu. Tadi sudah saya bentengi. Islam sebagai ajaran, Islam sebagai ilmu. Aduh, saya udah capek ya. Wah, ini tengah capek, udah panas ini. Saya memang sengaja memberi panas kamu, biar panas betul di tengah musim mau hujan ini. Ya. Nah, nanti ini gini aja. Aduh, saya harus sekali lagi kalau begitu ini, nggak apa-apa. Nanti akan kita kenalkan apa yang dimaksud dengan ilmu agama Islam atau ilmu keislaman. Kalau sekarang kan panjang ya, jadi nanti terpotong karena udah capek ini. Setidaknya itu sebagai apa? Homework lah, pekerjaan rumah Anda nanti menata. Kemudian ini gini, saya akan mencoba ketemu sekali lagi untuk menjelaskan Islam. Kamu cari sekarang tuh, Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai ilmu, ya, sehingga ada ilmu keislaman, ilmu agama, wujudnya apa saja, nanti bisa ketemu enggak itu. Kemudian karakteristik Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai ilmu. Nah, habis itu nanti masuk kepada materi tentang metodologi research. Ini pengantar ini penting menurut saya untuk menjelaskan posisi Anda sebagai mahasiswa strata 2 di UIN Sunan Kalijaga, itu intinya. Nah, nanti baru kuliah berikutnya ketiga metodologi research. Nah, nanti gini,
saya akan mencoba kalau yang namanya, atau ini saya kenalkan dulu buku-bukunya, bebas ya. Kalau Anda sebentar ini yang dulu, ini ada buku tebel. Buku ini judulnya apa ini? Oleh Profesor Dr. Sugiono, UNY Jogja. Skripsi, tesis, dan disertasi. Ini banyak memuat tentang metodologi. Ya nanti kamu cari di perpustakaan. Kalau kamu di Riau nggak bakal ketemu deh. Harus cepat-cepat kontak dengan Jogja, kan gitu. Nah, ini misalnya ini satu. Ini karangannya Profesor Sugiono. Ya udah. Yang kedua, ini buku apa ini? Metodologi penelitian kualitatif. Islamic Studies, studi keislaman, orientasinya adalah mengembangkan penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Walaupun ada beberapa, misalnya, Anda kalau dari psikologi, ya dari visum, itu otomatis itu akan bicara tentang statistik. Tapi 98-9% itu penelitian agama kategorinya adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, ini buku ini penting, antara lain ini maksud saya. Ya, kemudian ada banyak buku yang lain, misalnya, ini jatuh ini. Anda nggak tahu di perguruan tinggi masing-masing. Ada namanya scientific, ini ada Scientific Social Service and Research. Ini membantu untuk memberikan wawasan tentang metodologi penelitian. Kebaca nggak ya? Saya nggak tahu itu. Scientific Social Service and Research. Ya, ini apa namanya? Pauline V. Young penerbitnya. Penulisnya lah gitu bisa juga. Oke, ini membantu besar dalam banyak hal di sini. Kemudian kalau yang pernah mungkin ya saya tidak tahu di masing-masing perguruan tinggi yang dulu nggak apa-apa ini. Dasar dan teknik research, pengantar metodologi ilmiah. Winarno Surahmat. Ini Tarsito Bandung ini penerbitnya. Ini saya kira di S1 seharusnya mengenal kamu yang ini. Kalau dari IKIP, Suharsimi Arikunto. Itu juga terkenal itu mirip-mirip Winarno Surahmat lah. Ya. Nah, kemudian ada juga metode penulisan skripsi dan tesis ini. Siapa ini? Kemaruddin. Tidak apa-apa, ini sekedar mengenal aja, karena segudang tulisan ya tentang materi riset itu. Nanti ada juga Mas Sri Singaribun kalau di Jogja. Kalau di luar saya tidak tahu. Nah, nanti pada saatnya ada namanya metodologi Islamic Studies. Ini ya, ini sekedar berarti sangat beragam, sangat luas. Nah, kalian tuh pada posisi Islamic Studies gitu loh. Selain yang tadi itu. Ini buku-buku sekilas, yang lainnya DLL, terserah kamu. Ada juga yang Kuncoroningrat juga ada, dan beberapa buku yang lain terserah. Tapi ini adalah buku-buku yang saya lihat ini representatif lah. Referensinya sekitar itu, tidak apa-apa. Dan Anda tidak perlu pusing, ya, karena intinya sebenarnya sudah mengenal secara teoritis ya di strata 1 dulu. Tapi ini tadi akan dibuka kembali hal yang penting. Nah,
Nanti kuliah yang akan datang, saya ingin masih memberi pengantar. Nanti tolong saya diingatkan. Saya akan urai tentang Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai ilmu tadi, yang nanti kamu cari karakteristiknya juga, ya, ilmu apa tadi? Islam sebagai ajaran, Islam tadinya, Islam sebagai ilmu, itu apa karakteristiknya. Dari situ kamu biar berpikir secara ilmiah. Kalau saya ngomong ilmiah, itu sudah masuk pada ranah metodologi riset kan itu nanti kira-kira. Oke, sudah. Saya tidak katanya ilmiah itu apa, nanti dalam diskusi. Nah, minggu berikutnya, ketua kelas terutama nanti dibantu oleh teman yang lain, ya. Minggu berikutnya dan seterusnya itu diskusi. Diskusinya kamu mulai disiapkan dari sekarang. Untuk yang diskusi kelompok, berarti kalau 2 kali saya datang, hari ini dengan besok Senin yang akan datang sebagai pengantar berikutnya, berarti kuliah kita kan berdasarkan kalender akademik 14 kali. Masih ada 12 kali kan kepotong saya mengantarkan itu nanti kira-kira begitu. Nah, nanti dibuat kelompok sebanyak 12 kelompok dari 9 ini. Maaf, betul ya. Maaf saya keliru, saya kok 9 itu ngapain toh? 14 mahasiswa dibikin, tapi karena ini S2 nanti masing-masing tetap membuat kan, nanti gitu aja bahasanya. Soal nanti dalam satu sesi 2 diskusi nggak apa-apa, tapi masing-masing 14 ini nanti akan membuat makalah. Nah, kelompok pertama ini supaya lebih enak, nanti dari buku-buku tadi terserah kamu. Tolong ini direkam ya, kalau direkam kan nanti terutama kelasnya lah maksud saya gitu. Materi yang pertama itu apa toh? Pengertian metodologi, ini sudah masuk ke sana. Kemudian pengertian penelitian. Berbagai pandangan terserah, menurut A, menurut B, menurut C, ada nanti bisa memetakan sendiri. Nah, metodologi kan metos dan logos, apa itu yang dimaksud ya terserah, itu kamu sendiri nanti urai. Dalam beberapa referensi termasuk buku yang tadi saya tunjukkan tadi. Kemudian pengertian penelitian atau research ya, yang tadi Anda di materi ini apa ya namanya? Penelitian sama itu. Kemudian berikutnya tentang tujuan penelitian. Sebenarnya tujuan penelitian itu apa toh? Tujuan research itu apa toh? Nanti diarahkan ke eksplanatif, diarahkan ke verifikatif, dan juga ke pengembangan. Terserah kamu urai aja nanti kita ke sana itu sebagai pemahaman teoritisnya lah. Jadi tujuan apa tadi itu, eksplanatifnya, ada verifikatifnya, kemudian ada pengembangan. Nanti itu di bukunya Pak Sugiono atau bukunya yang satunya tadi siapa tadi itu, Pak Nong Muhajir, Profesor Dr. Nong Muhajir. Itu yang ini. Nah, ini yang ini. Metodologi penelitian kualitatif. Profesor Dr. Nong Muhajir. Nanti kamu edisi yang terakhir aja, edisi keempat, karena dia nerbitkan 4 kali itu. Oke. Nah, kemudian Pak Sugiono tadi sudah ada skripsi, tesis dan sebagainya. Nanti biar kamu bisa membedakan bedanya apa toh skripsi, tesis, disertasi. Kan pada saatnya kamu kan akan S3, nanti bikin disertasi gitu loh. Oke. Jadi tujuan penelitian sudah, terus coba jenis-jenis penelitian. Karena itu sering rancu yang menyangkut ini di lapangan itu. Ada nanti dari segi tujuan, jenis penelitian itu ada namanya penelitian murni dan penelitian terapan. Bahasa lainnya apa itu? Bahasa lainnya field research dan library research. Field research itu terapan, library research murni ya, atau pure, dalam konteks ilmunya pure science. Dalam ilmu perpustakaan ya pure science kan itu. Nah, kemudian dari segi jenis datanya, data,
Kalau tadi kan dari tujuan. Nanti kamu lihat di buku-buku tadi, kalau dari segi data, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ini dilihat dari jenis datanya, jadi ada jenis kualitatif, ada kuantitatif, ada nanti urai sedikit lah gini, beri gambaran. Kayak apa atau yang kualitatif itu, kayak apa yang kuantitatif. Sekilas. Nah, kemudian kalau dari segi tujuan jenisnya, maaf dari segi metode, apa saja itu? Oh, itu ada nanti dulu ada 10 jenis ya. Jenis lah ini. Nah, ada historis, ada survei, ya, ada eksperimen dan seterusnya. Itu Anda kenalkan di sini. Ini tugas kelompok 1 sampai di sini aja cukup. Tapi berbagai pandangan. Ini sudah memberikan langkah awal wawasan Anda mengungkap kembali dari yang pernah Anda pelajari di S1. Entah buku yang kamu pelajari apa, tidak akan terlalu jauh dari buku-buku yang saya berikan tadi itu, yang saya tunjukkan tadi itu. Sudah, habis itu, pengembangan berikutnya, sebelumnya juga nanti, tolong minggu depan, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pembuatan proposal penelitian. Tolong pembidangan, kemudian proposal penelitian, supaya nanti punya gambaran dalam penyusunan proposal penelitian. Proposal penelitian itu bisa secara umum, bisa juga yang nanti Anda berpikir untuk pembuatan tesis. Tetapi ini bukan proposal tesis. Kalau Anda bikin proposal atau rencana penelitian itu yang akan diarahkan ke tesis, nggak ada masalah, terserah kamu. Tapi dalam materi ini bebas. Kalau kamu arahkan ke rencana tesis, tadi rencana yang belum punya, ya mulai disiapkan. Besok saya akan membuat tesis tentang apa ya yang menyangkut library saya itu. Tentang manajemennya, tentang kearsipannya, tentang terserah itu. Atau pelaksanaan pengelolaan perpustakaan di perguruan tinggi A atau B atau C atau sekolah dan sebagainya atau wilayah. Terserah itu. Nah, berarti kamu harus mulai membuka di Jogja, yang terutama di Jogja. Tapi kan kalau sudah punya webnya, perpustakaan UIN, kan bisa kelihatan nanti itu. Apa kira-kira yang menyangkut pada ruang lingkup kajian atau penyusunan penelitian yang menyangkut kepada perpustakaan itu. Terserah itu. Walaupun sekarang ini kuliah perdana yang belum menyentuh itu. Tapi di pikiran sudah mulai berpikir. Supaya 1 tahun lebih dikit Anda sudah selesai. Semester 3 ada seminar proposal. Oke, habis itu di tengah seminar sudah mempersiapkan tentang penelitian yang akan dibuatnya. Tidak apa-apa kalau memang mau dibuat ke sana. Tapi materinya dalam arti yang umum. Tidak harus ke perpustakaan. Bisa bidang-bidang keilmuan yang lain. Jadi kalau ada sambil menyelam minum air ya di sini ini gitu. Kalau bisa sekalian diarahkan ke tesis. Itu urusanmu dan tidak wajib karena ini mata kuliah metodologi riset. Nanti arahnya kita. Jadi pertemuan keempat dan seterusnya sampai ke berapa nanti 14. Kamu membuat rencana penelitian. Bidangnya terserah. Mau hubungannya dengan library science atau hubungan dengan ilmu keislaman yang lain nanti akan kita urai pada minggu yang akan datang. Ini kalau yang tidak masuk nanti bingung nanti dan kepotong sepertinya nggak ada kesinambungan. Ini pengantar ini sangat penting untuk pemetaan ke depannya dalam studi keislaman yang punya pengertian luas. Nah, kemudian jadi berarti Anda mulai juga mempersiapkan penyusunan rencana penelitian yang nanti dipresentasikan satu persatu. Setelah kuliah keempat, setelah kuliah ketiga. Kuliah kedua masih saya mengantarkan yang tadi Islam sebagai apa tadi ajaran, Islam sebagai ilmu, karakteristiknya, terus rencana pembahasan tentang rencana penelitian atau bahasamu mungkin proposal penelitian. Nah, untuk
lebih sinkron sekalian mumpung teringat, pembuatannya jangan lupa baca buku pedoman penulisan tesis UIN Jogja. Nanti dicari itu. Kalau yang dari Jogja ya nanti ke kampus ya, ke S2 kantor, nanya buku pedomannya, kalau beli berapa, 15, 20 ribu atau berapa, nggak ngerti lah itu. Supaya nanti enak. Atau online-nya, saya kira juga bisa, itu di webnya, nanti dicarilah, tanya di situ. Nah, biar sinkron sekaligus, tadi saya katakan sambil menyelam minum air itu. Kita bicara matriset, pemetaan, tetapi juga sekaligus, ini kalau saya kembangkan menjadi proposal tesis juga baik misalnya gitu, nggak apa-apa. Jadi Islamic Studies-nya yang akan kita maksud ya, tentang tafsir, tentang hadis, tentang kalam, tentang fiqh dan sebagainya, silakan aja. Atau mau fokus ke yang library science, itu nanti kamu wilayahnya terserah. Setelah kita mengenal lebih jauh tentang Islam sebagai ilmu yang dikenal dengan ilmu keislaman atau ilmu agama Islam. Ini bedanya dengan yang lain yang kayak gini. Sudah ya, jadi itulah pengantar hari ini. Saya udah tahu Anda semangatnya luar biasa, semuanya datang kecuali satu yang namanya dia. Coba nanti Evi dicek itu, dia itu registrasi, tapi hari ini hari pertama mungkin dia tidak sehat atau dia memang tadi kok kelihatannya masuk. Saya hanya lihat jumlah partisipannya. Tadi sampai 16 tadi, nggak tahu itu. Gimana kok 16? Kalau 15 kan saya di dalam ini ya, kemudian host dan sebagainya tadi itu. Ya, begitu. Jadi nanti ketua kelas mengingatkan saya ya, materi yang akan datang kalau saya lupa nanti, biar nggak 2 hal sekalian rencana penelitian tadi itu. Nah, kemudian berikutnya Anda sudah mulai dari sekarang ancang-ancang apa ya harus kita buat ya penelitian yang akan datang itu. Jadi fokus kita setelah mengenal secara teoretik tadi pengertian jenisnya yang macam-macam apa tadi tujuannya, sudah langsung kepada materi itu, tidak perlu bicara secara teoritis seperti pada S1. Nanti kamu baca sendiri gitu. Kemudian ujiannya sekaligus ini penyempurnaan dari rencana penelitian yang kamu presentasikan di forum ini. Dalam majelis akademik yang terhormat ini. Jadi kamu menyempurnakan itu saja, sudah cukup itu. Kan enak toh, jadi tidak capek-capek seluruhnya Islam Studies-nya. Wah, nanti kamu kopior nanti malah lari dari saya, kan kacau nanti. Nah, tadi yang diperbaikan dari materi. Kalau jumlah 14 padahal kita sudah kepotong 2 kali pengantar dari saya, artinya apa? Kuliah tinggal 12 kali. Nah, karena jumlah makalah 14, nanti ada dalam sesi tertentu itu 2 makalah. 2 makalah. Jadi nanti terserah diatur oleh ketua kelasnya kapan diberikan, itu agak tengah-tengah ke belakang aja, jangan awal-awal. Untuk yang 1 sesi 2 makalah, kan harus ada 2 kali yang 2 makalah itu dalam 1 sesi itu atau 1 perkuliahan, pertemuan. Karena 14 ya, jumlahnya kan 40. Kecuali ada yang keluar. Misalnya saya berikan contoh, siapa tadi? Dia kok ternyata sampai akhir nggak datang, berarti 13. Berarti yang 2 kali itu hanya 1, ya gitu. Tapi kalau 15 enggak, kan kamu sudah maksimal ini. 14 itu sudah tidak akan tambah lagi. Kalau tambah ya nanti PTIPD agak kacau nanti itu. Mekanismenya kan lewat SIA, Sistem Informasi Akademik itu. Mungkin kamu di e-learning lah, ngerti lah itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Aduh ini, vital saya. Tapi suara saya jelas ya? Didengar ya dari semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Ya, alhamdulillah. Paling tidak. Tapi saya keras loh ini suara saya. Ini yang nggak kuat ini. Sampai lendong-lendong gini ini. Kita gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ya, nanti ya batuk ini saya udah mulai akan batuk sudah lama ini. Mari kita tutup saja. Nanti kita sebentar. Ketua kelas, siapa yang ditugaskan kelompok 1 yang menjelaskan tentang pengertian metodologi dan seterusnya tadi itu? Siapa atau yang mengacungkan diri untuk kelompok 1 pertemuan setelah nanti saya berikutnya ya. Minggu depan masih saya. Senin minggu depannya lagi itu didiskusi kelompok 1 istilahnya. Pertemuan ketiga kelompok 1 istilahnya gitu loh. Diskusi ke-1. Siapa yang ditugaskan? Atau nanti aja silakan diatur ya, ini masih setengah bulan kan. Karena harus baca buku yang sama shot itu dari sekian yang tadi tidak gampang gitu loh. Untuk diskusi tentang tadi. Kalau sekarang saya tanya, misalnya gambarnya, saya tanya, siapa yang mau jawab? Bentuk tesis itu kayak apa toh? Kalau saya tanya gitu, kamu punya ilustrasi nggak, punya gambaran nggak? Atau gini aja, jangan tesis, bentuk skripsi. Saya tanya, kamu udah nulis skripsi kan? Oh, sudah sarjana semua kok. Sekarang bentuk skripsimu itu kayak apa? Bentuk skripsi kalau saya tanya gitu. Ini mungkin hal yang baru mungkin. Kemana lari pikiranmu kalau saya tanya bentuk skripsimu itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Nggak apa-apa ini. Skripsi, jangan tesis nanti ulang. Apalagi disertasi. Bentuk skripsimu itu kayak apa? Kalau saya tanya gitu, kemana arah pertanyaan ini? Anda coba saja dengan, ini namanya merangkum ya, yang realitas yang terjadi di strata 1. Dengan bahasa saya sudah barang tentu lah ini. Kalau kamu mat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya mungkin kita baru pertama kali bersahabat ya. Wajar toh mencari format. Maunya gimana Pak Iskandar itu. Lah kamu maunya gimana kan gitu juga tak balik. Mau saya berpikir kritis, mencermati materi yang sedang kita tekuni. Sekarang bentuk skripsimu itu kayak apa? Kalau saya tanya gitu, jawabmu gimana? Dari ini ada sudah keluar lagi 1 ini, nggak apa-apa. Dari 13 ini. Tadi sudah mau 1 tutup nggak jadi gara-gara. Atau ditunda saja, nanti yang akan datang. Kamu siapa yang akan mengomentari nanti ya? Nanti tidak malah mantah panas lagi, kacau lagi nanti. Ya udah, nanti itu juga homework ya, pekerjaan rumah. Nanti kamu ingatkan, Pak, saya akan jelaskan tentang bentuk skripsi yang Bapak maksud misalnya. Terserah, nanti aja yang nggak datang. Ini sudah, nanti tidak kepancing lagi. Wah, sampai maghrib nanti kacau nanti ini. Biasanya kita ngomong tidak terkontrol gitu. Baik, catatan-catatan tadi nanti diingat-ingat, nanti kita angkat ke depan. Intinya kan kita kan namanya studi toh. Studi itu kan thalabul ilmi toh. Nah, thalabul ilmi itu kan dalilnya kan fardhotun, ya udah ini kewajiban, kalau kamu bayar lebih-lebih lagi kan gitu. Ada syarat. Wah, ini pengajian ini. Ada zakaun, bakhirsun, pastibarun, wabulghotun, irsyadus tadin, tulu zaman dan wahai serasa. Jadi pengajian mahasiswa IP semester 1 yang bersemangat dari berbagai penjuru, mau dari Aceh, Bengkulu, dan sebagainya. Kepri, kamu gila. Baik, saya cukup dulu, nanti kita mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.